Shalom jemaat yang terkasih. Renungan hari ini Rabu 9 Juni 2021 dengan judul Bebas Bersyarat. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 hingga 36. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 hingga 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau bisa berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tetap tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jemaat yang terkasih, kita pasti sering mendengar kata merdeka. Merdeka artinya adalah bebas dari kuk perhambaan. Orang-orang Yahudi pada saat itu merasa bahwa mereka adalah anak-anak keturunan Abraham yang tidak menjadi hamba siapapun, karena kita ketahui bersama keturunan-keturunan Abraham adalah penguasa. Penguasa pada zaman itu adalah raja di atas segala raja, yang merasa bahwa mereka bebas melakukan apa saja dan memiliki apa saja, sehingga mereka, orang-orang Yahudi itu, keturunan Abraham, tidak merasa perlu merdeka, karena menurut mereka, mereka sudah merdeka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki dosa turunan dari nenek moyang mereka. Dan setiap orang yang mempunyai kesombongan rohani bahwa mereka tidak berbuat dosa adalah orang-orang yang berdosa itu sendiri, sehingga mereka tetap disebut hamba dosa. Pada perenungan kali ini, Yesus memberikan penekanan bahwa seorang hamba yang melakukan kesalahan tentu akan dibuang oleh sang majikan. Tetapi Yesus mengatakan lagi bahwa setiap anak yang berbuat kesalahan tentu akan diupayakan berbagai cara agar sang anak tetap tinggal di dalam rumah sang bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanpa disadari kita juga sama seperti orang-orang Yahudi. Kita merasa bahwa kita tidak menjadi hamba atas apapun juga, karena selama ini sebagai manusia kita bisa hidup dengan bebas. Melalui perenungan kali ini, kita mau disadarkan bahwa kita pada mulanya adalah manusia yang menjadi hamba dosa dan tidak bisa merdeka jika tanpa syarat. Ada 2 syarat penting untuk menjadi merdeka. Yang pertama adalah mengetahui kebenaran. Siapa atau apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah sang anak itu sendiri, Yesus Kristus, sang kebenaran yang rela berkorban di atas kayu salib. Sebab barang siapa tahu bahwa Yesus adalah sang sumber kebenaran, maka ia akan bebas. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-32. Dan syarat penting yang kedua untuk menjadi merdeka adalah tetap dalam firman-Nya. Orang-orang yang tetap hidup dalam firman Allah adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesuslah yang mengetahui sang kebenaran itu. Merekalah yang mengetahui segala sesuatu tentang Yesus, sehingga merekalah yang tahu akan sang sumber terang dan segala ajaran itu. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus dan mereka meneladani sang anak itu, sehingga kita pun disebut anak-anak Allah. Seperti yang kita ketahui, Yesus menyebut dirinya sang anak, dan kita juga menyebut diri kita sang anak.
Lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan sang anak ini? Sang anak dalam dunia ini, tugas tanggung jawabnya biasanya adalah mengikuti ajaran dan tindakan orang tua. Sama seperti Yesus, Yesus juga mengikuti ajaran Bapaknya. Kita selayaknya sang anak juga harus sama seperti Yesus, mengikuti ajaran Allah melalui teladan Yesus. Hidup sebagai anak bukan berarti bebas merdeka tanpa syarat, tetapi juga hidup dalam ajaran yang di dalamnya ada peraturan dan larangan, reward dan punishment, sehingga hidup sebagai anak adalah hidup yang mampu untuk bertanggung jawab, karena kita telah mengetahui kebenaran dan dimerdekakan, sehingga kita juga menjadi anak yang patuh dan perlu mengucap syukur. Kiranya kita tetap menjadi anak-anaknya yang mau terus meneladani Allah melalui tindakan dan teladan Yesus. Tuhan memberkati kita.